Hello, welcome back to Filterstock. Filterstock adalah podcast yang akan membahas tentang update, berita, dan juga tren terkini khususnya di bidang teknologi. Dan saya, Jeffrey, yang akan membawakan podcast kali ini. Nah, untuk tema podcast kali ini, kita akan membahas satu tema yang menarik. Kita akan membahas Connecting Digital Ecosystem. Nah, mungkin teman-teman Vision udah pernah tahu tentang tagline ini, Connecting Digital Ecosystem. Nah, ini merupakan salah satu visi dari Virtus Teknologi Indonesia. Nah, kita akan membedah lebih detail. Apa sih yang menjadi poin dari visi ini? Bagaimana dari kata Connecting Digital Ecosystem ini kita bisa berkolaborasi dari sisi penyedia teknologi, customer, dan juga dari sisi yang mengimplementasikan teknologi tersebut. Nah, kita akan membahas ini lebih detail dengan salah satu orang yang sangat expert di Virtus. Dan Bapak Ibu Vitizen pasti sudah sangat kenal. Nah, tanpa berlama lagi, mari kita sambut Direktur PT Virtus Teknologi Indonesia, Bapak Christian Atmajaya. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Jeff. Oke, thank you Pak udah mau hadir di studio kita Pak, studio Virtus Teknologi. Dengan senang hati. Thank you Pak. Looking forward untuk bisa ngobrol sama Jeffrey ini. Oke, Pak, tema kali ini kan kita mau bahas nih Pak, Connecting Digital Ecosystem. Ya. Itu kan itu kan visi dari Virtus Teknologi Indonesia. Bagaimana kita bisa mengkoneksikan digital ecosystem. Nah, kan Bapak juga udah terkenal nih. Wah, Bapak tuh kayaknya yang pokoknya kalau Virtus tuh kalau saya ketemu di lapangan tuh, oh Pak Kris, saya kenal. Pokoknya hampir semua tuh kalau Virtus kenalnya Pak Kris. Gitu. Nah, kita mau membedah itu, tapi sebelum itu Pak, saya penasaran sih Pak. Mungkin teman-teman Vitizen juga penasaran. Pengen tahu sih Pak, maksudnya background Pak Kris itu mungkin awal mula bekerja di mana gitu, mungkin sejak lulus kuliah gitu, sehingga bisa di posisi Bapak seperti sekarang gitu. Mungkin Bapak bisa cerita Pak? Oke, thank you Jeff. Jadi mungkin kalau saya mundur sedikit, itu sebenarnya saya lulus kuliah itu udah cukup lama, sekitar tahun 1996. Oke. Dan sebenarnya saya memulai karir saya itu bukan dari bidang IT. Okay. Bukan di IT. Jadi awal mula karir saya bekerja di salah satu perusahaan market research terkemuka di Indonesia. Nah, tetapi di market research tersebut sebenarnya pekerjaan yang saya lakukan itu lebih banyak ketemu dengan orang. Oke. Jadi salah satu services yang ditawarkan waktu itu adalah kita menjual suatu software untuk modern retailer seperti hypermarket, supermarket atau minimarket waktu itu. Nah, di situ saya mulai melihat bahwa satu, interaksi dengan orang dengan berjualan itu mempunyai seni tersendiri. Okay. Dan kedua, melihat bahwa bagaimana software itu dapat membantu suatu perusahaan untuk mendapatkan operational excellence ataupun keuntungan yang berlebih. Okay. Jadi dua hal itu yang sebenarnya membuat saya mulai tertarik di bidang sales dan juga di bidang IT, software khususnya. Yeah. Nah, setelah kurang lebih 4 tahun, saya lihat waktu itu di awal tahun 2000-an tuh mulai banyak istilah-istilah .com. Oke, ya betul, tahun 2000-an. Atau e-business, semua ada i-nya tuh, ada e-business dan segala macam. Nah, sehingga pada saat itu saya berpikir, kalau saya mau tekuni di bidang IT, saya mau join ke perusahaan yang benar-benar berkecimpung di bidang teknologi. Yang fokusnya ke IT, karena sebelumnya kan di marketing research yang mungkin Bapak ke softwarenya, Bapak pengen cari yang lebih deep di IT-nya gitu. Betul sekali. Okay. Nah, waktu itu saya sempat dapat pekerjaan di salah satu penyedia atau principal software database. Nah, ini Bapak ketika join Virtus ini kan bisa dibilang kan ini mungkin anak zaman sekarang taunya ini startup kan. Istilahnya bisa dibilang startup, perusahaan baru. Ya istilahnya kan perusahaan new company gitu. Ketika Bapak join ke sana, nah ini kan pasti ada tantangan yang sangat besar. Saya bertanya, apakah Pak Kris itu udah kepikiran juga ketika join ke Virtus? Ini kan perusahaan kecil baru yang kenal. Ketika saya masuk, apakah menjadi Pak Kris itu jadi ini sulit ulang lagi atau menjadi challenge yang menarik bahwa saya bisa nih gedein nih gitu. Ya mungkin sedikit ada gambling ya terus terang Jeff. Okay. Jadi pada saat saya udah cukup established secara karir pun no complaint di principal tersebut. Waktu itu ya biasa dari networking dari teman-teman yang ada itu ngobrol memang kita lihat ada suatu business opportunity sebenarnya.
Awalnya dari teman-teman meyakinkan bahwa ini bisa besar dan saya pelajari lebih lanjut gitu, business opportunity-nya. Saya yakin pada saat itu bahwa this is a very good opportunity untuk saya lewatkan. Yeah. Jadi memang decision-nya cukup lama juga sih, sampai akhirnya saya decide bahwa saya bisa memberikan kontribusi dalam membuat perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar sih, Jeff. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Jadi pada saat saya masuk ke Virtus, kan sebenarnya saya lihat saya bisa kontribusi. Bagaimana saya istilahnya kan saya mau test the water juga. Test the water ya kan kita ngobrol, diajak teman awalnya. Tapi ya di sisi lainnya saya ngobrol dengan teman-teman yang lain. Kalau saya melakukan ini, saya bisa bikin ini bisa gak ya? Jadi dengan kata lain saya test the water. Marketnya ada gak sih buat perusahaan seperti Virtus saat itu untuk masih ada diferensiasinya gak? Masih ada pembedanya gak supaya ini bisa masuk gitu loh. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman di bisnis partner, saya juga ngomong dengan beberapa prinsipal, barang yang mau kita tawarkan ini kira-kira marketnya ada apa enggak. Jadi itu semua ya pasal-pasal itu kita kumpulin, kita susun, dan itu yang membuat saya decide bahwa saya masuk ke Virtus. Gitu. Menarik, karena dari Bapak ngomong, saya ngobrol dengan teman, kayak temannya Bapak tuh sangat banyak gitu, sehingga saya udah melihat bahwa dari awal itu Bapak itu udah benar-benar merasa bahwa networking itu sangat penting gitu. Saya punya banyak teman. Kenapa? Karena saya melihat salah satu benefitnya. Nah, mungkin Bapak bisa sharing nggak sih ada pengalaman Bapak gitu, pengalaman pribadi Bapak, istilahnya yang bisa dibagikan itu tuh untuk bagaimana tuh pentingnya networking dan membangun kepercayaan gitu dalam dunia bisnis gitu khususnya gitu. Kalau saya lihat ya memang networking itu sangat penting. Tapi networking yang seperti apa yang mesti kita tetap maintain gitu ya. Kalau saya kilas balik memang rasanya yang sangat penting itu kita mesti mempunyai trust level yang sama. Jadi kita mempunyai trust level ini maksudnya apa sih? Maksudnya kita itu how we do business. Apakah itu saling transparan? Apakah kalau memang saling menguntungkan, jadi bukan lu menang gua kalah atau lose gitu kan. Tapi kita sama-sama selalu berpikiran kita mempunyai spirit untuk win-win. Kalau memang kita sama-sama bisa kasarnya bisa menang-menang ya kenapa tidak gitu loh. Jadi saling menguntungkan gitu loh. Jadi itu yang prinsip yang saya selalu pegang dari dulu gitu loh. Nah ini yang sebenarnya saya yakin ya kenapa banyak bisnis partner yang di awal-awal itu juga mau mempercayakan bisnisnya dilewatin ke Virtus saat itu. Karena kalau hanya transaksional aja kayaknya nggak akan bisa sustain. Oke lah mungkin 1 deal, 2 deal, 3 deal, that's it gitu loh. Tapi dengan rasanya kalau kita banyak kenalan dan kenalan ini sudah saling kenal, saling tahu bahwa kita itu melakukan bisnis secara fair, dengan spirit win-win dan transparan, komunikasi yang penting, rasanya itu lanjut sampai sekarang itu juga masih ada gitu. Jadi kita, maksudnya yang 20 tahun yang lalu betul. Kenal sampai sekarang pun masih lanjut gitu loh. Berarti kan kalau saya tangkap gini Pak, dari Bapak itu ada satu yang menarik tuh, filosofi yang menarik adalah win-win. Nah, itu kan bagaimana Bapak itu sangat mementingkan ketika membangun sebuah networking, baik bersama bisnis partner, itu adalah konsepnya win-win. Pernah nggak Bapak dalam kondisi yang mungkin akhirnya harus di kondisi yang mungkin win-lose or lose-lose? Bagaimana Bapak itu menyikapi ketemu yang bisnis partner tuh yang memang mungkin tidak bisa sefilosofi seperti itu? Tentu ada ya, kalau saya lihat memang variasi di bisnis itu kan banyak sekali gitu loh. Menanggapi pertanyaan Jeff, kalau apakah di setiap deal itu bisa win-win atau win-lose, mungkin tidak setiap kali bisa begitu. Tidak bisa win-win. Tapi sebenarnya kalau spiritnya sama atau memang ada trust level yang cukup tinggi, kita bisa misalnya di deal ini ya udah deh win-lose lah. Gue memang nggak bisa misalnya kasarnya atas satu dan lain hal mungkin nggak bisa dilewatin kita, atau mungkin marginnya benar-benar tipis banget gitu kan. Tapi kan pasti ada next project kalau mereka saling percaya bahwa memang
kita dibantu nih oleh Virtus, sehingga depannya oke deh, next project gue akan minta akan dilewatkan ke Virtus. Nah di situ kan sebenarnya ada ya kasarnya ada project tambahannya gitu yang untuk mengkompensasikan yang win lose sebelumnya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan ada juga yang beberapa yang ya lose-lose gitu ya. Jadi memang no deal juga gitu. Ya, tapi kan ketika Bapak membahas tadi yang masalah win-win, win-lose dan segala macam gitu kan. Itu kan pasti ada meningkatkan trust level. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan trust level? Mungkin ini ya saya ngerti itu kadang memang pembawaan gitu. Menurut Bapak tuh ada nggak sih kayak ciri khas karakter khusus yang harus dipunyain orang itu supaya orang tuh start dari start level? Karena menurut saya nggak tahu ini bisa kita diskusi bahwa sebelum masuk kita punya konsep win-win, sebenarnya orang itu kan harus punya juga trust level kita. Nah, menurut Bapak ada nggak sih yang kayak apa sifat atau kepribadian apa yang mesti kita punya gitu supaya trust level setiap orang tuh bisa engage gitu? Oke. Nah, jadi bagaimana memulainya lah ya lebih tepatnya gitu ya. Ya ini memang gampang-gampang susah sih. Karena kadang-kadang ya kredibilitas kan dibangun berdasarkan waktu juga ya. Betul. Tapi saya pikir kalau memang dari awal kita ya katakanlah dengan good faith lah ya, dengan kita datang bahwa kita memang mau sama-sama build bisnis yang panjang gitu ya. Jadi bukan hanya transaksional dan kita tahu bahwa mempunyai visi yang lumayan sama gitu. Jadi bisnis partner pada saat yang gue juga memang lihat gue mau deal dengan Virtus karena long term gitu lah, bukan cuma 1 transaksi 2 transaksi, tapi mau ke depannya juga mau sama-sama. Ada banyak transaksi. Iya, ada banyak transaksi. Demikian juga sama dengan para prinsipal gitu loh. Ada prinsipal yang hanya transactional, 1-2 kali, tapi juga ada yang kita lihat beberapa orang yang memang visinya memang mau banyak transaksi dan growing together lah kasarnya gitu. Ya salah satu istilahnya kalau di internalnya kita teman-teman Citizen itu kita punya satu jargon stronger together. Iya. Itu salah satu jargon yang memang dari Pak Christian itu yang bikin jargon kita tuh harus stronger together gitu. Betul. Jadi jargon win S1 dan stronger together itu sebenarnya kita juga udah pakai berapa tahun tuh Jeff. Iya, dan itu tidak berubah dan itu jadi sempat waktu itu kan ada diskusi apa kita mau ubah, tapi saya pikir kayaknya ini masih valid gitu. Kenapa harus dirubah kalau memang masih valid dan masih relevan dengan spiritnya kita gitu. Betul. Win S1 stronger together. Wah, itu sampai saya kadang juga pakai sih Pak di beberapa event stronger together kalau ada. Nah, karena Bapak udah jamin ke internal nih. Ini juga menarik bahwa bagaimana nih kan Bapak secara personal punya mindset seperti ini. Bagaimana dari punya filosofi dan mindset Bapak seperti ini Bapak tuangkan ke dalam activity atau ke dalam sebuah program di Virtus itu sendiri gitu. Nah, salah satunya kan kita bisa lihat bahwa Virtus itu cukup strong sih menurut saya juga itu di sisi partnership-nya gitu. Banyak sekali tuh saya ketemu sama partner, saya mau ke Virtus karena mungkin ada salah satu program dari Virtus gitu kan. Ya mungkin ada salah satunya adalah point to point dan segala macam gitu kan. Nah, itu dari Pak Kris sendiri memang sudah menanamkan itu mindset bahwa Virtus ini harus growing, salah satu dengan growing partner dan juga menanamkan itu kepada member-member di dalam Virtus itu sendiri ya. Betul. Oke. Gini Jeff, jadi kalau di Virtus itu memang salah satu strategi pertumbuhan Virtus itu memang selalu mengedepankan strategi dengan growing with business partner. Jadi business partner grow baru Virtus bisa grow. Itu yang selalu menjadi landasan atau dasar untuk Virtus bisa growing sebenarnya. Nah, dari situ sebenarnya kalau sekarang kita tinggal mencoba mencari tahu kira-kira dari business partner itu apa yang menjadi bagaimana mereka juga mau grow. Ya, betul. Gitu kan. Bagaimana mereka mau grow? Apakah mungkin mereka itu mencari offering baru? Maksud saya, mereka udah punya client base atau customer base ya itu saja, tapi kan mungkin barang-barang yang mau dijual mesti bertambah. Betul. Kalau dulu jual server doang gitu kan, ya mungkin udah saatnya mungkin
Dia juga menawarkan storage karena mereka sudah punya client base yang ada. Oke, betul. Nah, sehingga apa yang kita coba perlengkapi adalah bagaimana Virtus menambah portfolio baru supaya bisnis partner itu dapat menambah offering yang mereka tawarkan ke ke user. Itu jadi salah satu strategi yang kita jalankan. Kemudian selain itu juga program-program yang kita buat itu sebenarnya kita arahkan atau kita mendukung untuk partner first. Partner first. Jadi ngegedein ekosistem partner. Jadi kalau para Vitizen lihat atau Jeffrey lihat kan banyak sekali program kita itu berkait dengan Virtus Partner Program. Nah, mungkin Pak, kita tuh ada beberapa foto-foto sih yang tentang acara-acara kita nih Pak. Nah, ini kan Virtus Partner Gathering ya. Ini yang tahun ini sih Pak. Ini kan kita udah sejak tahun 2012 ya Pak. Betul. Itu udah hampir berapa tuh? Hampir 12 tahun berarti Bapak udah memberikan ide ini. Dan terus ini continuity dan kayaknya jumlahnya setiap tahun menurut saya itu bertambah. Itu next. Nah, ini menarik. Nah ini ya Pak. Ini salah satu yang kayak kemarin. Betul, yang saya tadi sempat sebutkan mengenai 100 billion club. 100 billion club. 100 billion club. 100 billion club. Gitu. Ini ya mungkin starting ya, mungkin nanti tahun depan. Kita harapkan ini akan bertambah terus. Bertambah terus ya. Dengan ya. Sip, next. Oke, yang ini mungkin yang tahun-tahun sekarang ya. Karena dari 12 tahun udah cukup banyak, udah cukup lama lah yang itu. Nah, selain itu kan juga tadi Bapak sempat ngomong, ini kan kita berbicara mungkin dari sisi salesnya. Ini kan juga salah satu, ini technical kalau nggak salah. Ini kita ada, baru juga kan Pak, ini kalau nggak salah ide baru ya Pak? Virtus Kopdar ya? Kopdar ya? Kopdar ini kita mungkin jalan udah 1 tahun setengah ya? 1 tahun setengah. Tapi ini ya masih bisa dibilang inisiatif baru lah ya. Iya, masih kita banyak tuning-tuning, biar lebih tepat gitu. Tapi so far saya lihat animonya sangat baik ya dari teman-teman technical. Betul sekali. Nah, dan juga nih untuk teman-teman Vitizen nih, ini kita ada bahas detail tentang ini ada di podcast yang sebelumnya, di Virtus Talk episode sebelumnya itu tentang community ini Pak. Jadi kita udah membahas dengan lebih detail bagaimana membangun komunitas ini, bagaimana juga mungkin struggle-nya. Nah, mungkin bagi teman-teman Vitizen yang pengen dengar atau yang mungkin pengen tahu lebih detail tuh bisa nonton aja video podcast kita sebelumnya. Betul. Gitu, di khususnya di sini. Next, apa masih ada nih dari teman-teman media? Ini ya Kopdar. Saya juga ikut ini untuk Kopdar beberapa kali dan menurut saya ini antusiasnya itu menarik Pak. Mungkin banyak yang ngomong tuh, wah kayak seru nih acaranya lebih ke acara sales nih. Technical tuh paling cuma lebih ngomong itu pendiam atau apa. Surprisingly nih mereka ekspresif Pak. Di satu komunitas yang sama kan? Iya, di satu komunitas yang sama. Jadi lebih ekspresif. Betul. Next. Udah. Ini juga ada ya Pak. Ini acara kita yang... Oh iya betul. Ini kita partner yang istilahnya Sport Day kalau kita rename lah ya. Rename. Kita jadi Virtus namanya? Sports Day. Virtus Sports Day. Ya. Sebelumnya kita namanya apa tuh? PLBB. Pulang petang lanjut bultang. PPLB. PPLB ya. Pulang petang lanjut bultang. Iya. Betul. Jadi ini memang idenya kita mau membuat satu komunitas untuk para pencinta olahraga. Tapi tidak kita batasi ke bulu tangkis doang. Makanya kita ganti ke Virtus Show Sports Day. Jadi bisa aja. Nah, ini mungkin ada beberapa ide gitu kan. Karena kita udah bahas nih Pak. Kita Virtus itu growing-nya sangat baik. Bagaimana kita menghandle atau berkolaborasi dengan bisnis partner. Jadi tadi saya kayak juga belum dapat nih Pak. Apa sih tantangannya Pak selama ini? Tantangan yang benar-benar menurut Bapak itu mungkin saya tahu Pak, setiap tahun pasti tantangannya berbeda. Tapi mungkin kalau bisa dijadikan satu, apa sih tantangan yang salah satu yang paling kuat gitu selama Bapak itu menjalani, mungkin udah hampir, kita kan sudah hampir dari tahun 2000-an gitu, 2011-an sampai sekarang gitu. Apa sih tantangan terbesar bagaimana berkolaborasi dengan para partner itu? Tantangan terbesar berkolaborasi dengan bisnis partner ya? Ataupun dengan prinsipal, mungkin secara gambaran besar, bagaimana tantangan terbesar membangun konektivitas dengan surrounding-nya dari kita, Pak? Tantangannya memang beraneka ragam ya. Jadi mungkin kalau saya bisa cerita sedikit, kalau kita misalnya dari satu sisi prinsipal aja dulu. Prinsipal pun menurut saya tantangannya berbeda-beda.
Oke. Ada prinsipal yang benar-benar sudah established, mempunyai bisnis yang cukup besar di Indonesia. Oke, betul. Itu tantangannya berbeda dengan beberapa misalnya katakanlah prinsipal-prinsipal yang baru mau masuk ke market Indonesia. Ya. Jadi memang tidak bisa disamaratakan. Yang penting mungkin yang kita coba pelajari adalah apa kira-kira tantangan yang mereka hadapi di market saat itu. Ya. Misalnya katakanlah contoh untuk bisa penetrasi ke pasar Indonesia, kira-kira tantangannya apa saja sih kalau mereka merupakan perusahaan yang baru mau masuk. Betul. Jadi katakanlah ya kalau sekarang banyak orang ngomong tuh local wisdom ya. Local wisdom. Betul. Nah, local wisdom itu kan kadang-kadang tetap diperlukan untuk bisa sukses penetrasi pasar. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita berusaha duduk bareng dengan para business partner, dengan para prinsipal untuk memberikan semacam berdiskusi lah ya, berdiskusi untuk memberikan penjelasan secara transparan apa keadaan di lapangan yang sedang terjadi atau yang ada gitu loh. Nah, pada saat kita berkomunikasi secara transparan dan kita berusaha mencapai goal yang sama, saya pikir tantangan-tantangan yang ada rasanya bisa kita cari jalan keluarnya gitu. Oke, berarti kalau dari yang penting komunikasi clear dan transparan menurut saya. Jadi tidak usah hiding atau hidden infonya di hide gitu. Jadi transparan saja sehingga fokus kita adalah mencari solusi dari tantangan yang ada gitu. Berarti ada satu poin yang menarik adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk harus punya listening dong, mendengarkan dari sisi prinsipal atau business partner atau dari rekan bisnis kita punya struggling gitu Pak kira-kira. Betul. Saya rasa itu sangat-sangat penting ya. Jadi kita mesti mengerti dulu. Kita mesti mengerti untuk bisa mencari tahu masalahnya apa. Nah, tapi kan untuk mengerti ya definitely kita mesti listen carefully ya, kira-kira apa yang menjadi concern atau menjadi tantangan atau sebenarnya apa yang menjadi objektif mereka. Sehingga dari situ kita tahu objektifnya itu achievable gak dengan dalam timeline yang mereka mau kejar gitu kan. Berarti ketika Bapak bilang objektif mereka, berarti kita pun ketika membangun relasi itu pun kita juga harus melakukan yang namanya research dong kepada yang mau kita bangun relasi. Kira-kira betul nggak Pak? Saya rasa itu sangat penting ya. Jadi sebenarnya gini, mungkin saya ambil contoh mungkin agak loncat sedikit, tapi menurut saya masih relevan ya. Kadang-kadang kita pada saat kita mau mencoba mengerti seseorang itu kan kadang-kadang ada sisi-sisi ataupun faktor-faktor yang tidak sama lah ya. Apakah itu mungkin local culture atau apa segala macam. Contohnya misalnya katakanlah pada saat saya mungkin mencoba membangun relasi dengan bisnis partner di Jakarta, dengan pada saat kita mencoba membangun relasi dengan bisnis partner di daerah, mungkin di Semarang atau di Surabaya, itu ternyata berbeda. Ada sesuatu yang memang harus pendekatannya berbeda. Kita harus mengerti berbeda. Mungkin kalau misalnya contohnya di Jawa Tengah kita benar-benar harus mendengar dulu. Kira-kira concern-concernnya apa. Jadi benar-benar active listening sangat penting. Kadang-kadang ya muter dulu, mungkin nggak terlalu to the point gitu kalau menyampaikan sesuatu gitu. Berbeda dengan mungkin yang Jakarta yang lebih metropolitan, yang mungkin influence dari luarnya banyak dan gitu. juga fase bekerjanya juga beda. Betul, pace bekerjanya lebih cepat, kalau bisa lebih to the point, kalau bisa lebih cepat lah semuanya gitu. Kan itu sesuatu yang saya pikir juga perlu kita pelajari atau perlu kita mengerti gitu. Jadi saya pikir itu juga salah satu key ya untuk kita bisa mengerti gitu. Iya betul. Karena kayaknya itu salah satu poin juga yang Pak Kris, yang secara tidak langsung akhirnya Pak Kris juga itu menanamkan
kepada setiap member, staff di Virtus itu sendiri. Kenapa saya bisa berkata itu? Bahwa ketika kita mau ketemu sama orang, itu kan ketika kita mau bangun relasi, kita juga harus active listening. Itu kan selalu Pak Kris bilang, ya udah coba nih, mungkin sebelum ketemu sama X, cari tahu. Setelah ketemu sama X, coba apa sih pain point mereka, apa sih solusinya. Bahkan dari sisi teknikal juga, kita terbiasa bahwa apa sih yang dibutuhkan, mendengarkan, mengikuti juga apa maunya, dan kita mencari way out yang terbaik. Itu. Jadi itu menurut saya sih satu poin yang punya filosofi juga akhirnya masuk ke Virtus itu sendiri gitu. Nah, untuk nextnya mungkin saya tidak akan bertanya Pak. Maksudnya gini, kita ada satu games yang menarik. Ini kan dari tadi kita nanya kayak serius-serius banget ya Pak. Kayak Bapak juga mukanya mulai stres ya. Mulai stres nih kayaknya Pak. Ya kan Pak. Nah mungkin kita akan ada satu pertanyaan sih Pak. Ini Bapak tinggal agree or disagree. Ya. Gitu. Mungkin dari yang simple-simple sendiri dari awal Pak. Agree or disagree. Yang pertama, ketika kita orang kasih alasannya nggak nih? Nanti Pak, nggak perlu. Oh nggak perlu. Tidak boleh ada alasannya. Oh, agree or disagree aja. Agree or disagree. Oke. Yang pertama. Menarik nih. Yang pertama adalah orang yang jago networking adalah orang ekstrovert. Disagree. Oke. Yang kedua, networking itu harus win-win. Agree. Oke. Yang ketiga, networking itu harus face to face. Agree. Agak ragu sih sebenarnya karena ya tapi menurut saya lebih banyak agree-nya dibanding agree-nya. Berarti ya oke, menarik agree. Oke. Tadi yang pertanyaan pertama, Pak. Kenapa Bapak bisa bilang orang yang jago networking itu extrovert itu Bapak disagree? Karena mungkin gini ya, kalau saya perhatikan bahwa ya berdasarkan pengalaman saya lah ya, paling tidak ya. Tapi Bapak sendiri extrovert atau introvert? Menurut David gimana? Menurut saya tuh Bapak, aduh susah nih Pak. Saya nggak berani lama jawabnya. Udah Pak, lanjut dulu deh Pak. Kayak gitu Pak. Lanjut Pak. Menurut saya at the end of the day ya, kalau menurut saya dari sisi berrelasi ya, atau networking lah ya, itu lebih banyak kecocok-cocokan. Cocok-cocokan. Contoh misalnya kadang-kadang tipikal orang yang ekstrovert itu kan sering ngomong, sering ekspresif. Jadi banyak bicara apa segala macam gitu. Sedangkan apakah semua customer senang kalau kita yang berbicara terus gitu kan? Oke. Ya, kadang-kadang ya customer atau business partner juga pengen dia yang didengar gitu kan. Oke. Nah pada saat dia didengar kan ya yang kita sebagai mungkin yang lawan bicaranya mungkin lebih harus diam atau lebih harus listening, yang active listening ya. Jadi menurut saya nggak melulu orang ekstrovert itu harus menjadi lebih mudah untuk tapi memang menurut kalau istilahnya saya cocok-cocokan lah, kita lihat lawan bicaranya seperti apa. Kalau orang lawan bicaranya lebih seneng ngomong dan lebih didengar, mungkin ya orang yang introvert lebih cocok ketemu orang tersebut gitu, atau lebih nyambung gitu. Dengan beberapa statement pertanyaan saja mungkin lebih ngeklik gitu. Oh dia tahu nggak banyak ngomong dibanding orang yang banyak ngomong tetapi ya ternyata ngalor ngidul, nggak menyentuh akar permasalahannya gitu. Oke, menarik. Itu pendapat saya. Jadi menurut pendapat Bapak sebenarnya berarti kalau saya menarik kesimpulan sebenarnya tidak mempengaruhi gitu loh, kalau misalkan kita mau networking gitu, mau jago atau enggak, tidak akan terpengaruh dengan extrovert atau introvert, tapi lebih terpengaruh lebih ke kita harus tahu cocok-cocokan lah. Tapi kan ketika cocokan tadi Bapak ada ngomong kita harus punya active listening, kita juga harus punya transparansi dan juga punya mindset win-win, kira-kira gitu. Betul. Oke, menarik sih Pak. Tapi saya belum bisa jawab ya Pak. Bapak itu extrovert atau mungkin saya jawabnya ketika off cam aja ya Pak. Tidak enak di sini. Biar jadi misteri buat kita semua. Apakah Pak Kris introvert atau extrovert? Nah mungkin teman-teman netizen penasaran yang kenal Pak Kris gitu bisa kasih komennya. Oke, mungkin ini udah yang terakhir ya Pak. Ada nggak sih Pak insight Bapak? Itu kan tadi udah cerita banyak sekali gitu. Bapak juga udah menceritakan bagaimana
perjalanan Bapak dan juga bagaimana Virtus itu dikembangkan sampai detik ini masuk ke connecting digital ecosystem seperti ini. Nah, mungkin ini untuk teman-teman Citizen. Baik itu ya mungkin di sini ada customer, ada juga business partner dan juga ada principal. Bagaimana sih mungkin nasihat, insight sih lebih tepatnya, insight dari Bapak itu kepada teman-teman Citizen itu bagaimana membangun koneksi, ya mungkin di sini ngomongnya adalah connected digital ecosystem di tempat mereka masing-masing. Gitu, ada insight. Kita mesti dasar pemikirannya benar dulu. Ya. Maksudnya dasar pemikiran benernya dulu itu adalah gini. Kalau pernah dengar nggak Jeff? Ya. Apa namanya satu istilah kurang lebih seperti ini. Kalau kamu mau berjalan jauh, kalau kamu mau berjalan cepat, if you want to walk alone. Walk alone. Tapi if you want to berjalan jauh, walk together. Walk together. Something like that ya kalau salah. Oke, berarti insight-nya adalah kalau memang mau berjalan cepat ya walk alone, itu ada istilahnya. Kalau mau misalkan berjalan jauh, jangka panjang, walk together. Walk together. Nah, jadi itu mungkin analogi yang saya pikir cocok juga pada saat kita mau building partnership, building the ecosystem gitu, win-win. Kita mau sebenarnya untuk relasi jangka panjang. Jadi kita untuk bisnis panjang, untuk jangka panjang sehingga kita itu harus majunya bersama-sama. Bersama-sama yaitu Virtus kalau mau maju ya kita harus make sure bisnis partner kita juga maju. Nah, dan juga prinsipal juga maju, achieve mereka punya KPI gitu loh. Nah, ini yang saya maksud dengan ya kita mesti work together, kolaborasi bersama-sama supaya kita bisa langgeng. Betul. Gitu ya. Jadi, kayaknya itu makna tadi itu tidak hanya berlaku untuk bisnis, Pak. Banyak hal, Pak. Banyak hal ya. Relationship apapun kayaknya, Pak. Oh gitu ya. Langgeng ya, Pak. Kita harus bersama-sama, Pak. Oke. Siap. Thank you Pak Kris untuk waktunya. Terima kasih banyak, Jeff. Thank you juga untuk insight-insightnya gitu. Untuk itu juga membuka pandangan kepada saya dan pasti juga kepada teman-teman Citizen. Mudah-mudahan berguna dan teman-teman semua belajar something. Kalau ada pertanyaan, leave it in the comment. Nanti kita balas aja. Oke, siap. Jadi udah dibantu Pak Kris. Siap. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa leave in the comment. Nanti bisa kita diskusikan. Dan juga teman-teman, jika teman-teman suka atas video ini bisa share ke teman-teman yang lain. Oke, thank you for watching. Bye-bye.